Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah waslihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua IGI Jakarta Selatan, yang saya hormati narasumber dari pelatihan merancang assessment of kompetensi minimum. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa saling mengisi di kegiatan ini, yaitu di acara silaturahmi tentang pembelajaran dengan IGI Jakarta Selatan. Selamat datang kepada para peserta pelatihan yang hari ini alhamdulillah bisa hadir. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengisi atau menyempatkan waktu, marilah kita sama-sama dengan kegiatan acara yang setiap hari Sabtu kita berjalan, yang sudah beberapa kali ini. Marilah sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyingkat kepada berikutnya, yaitu adalah narasumber ya. Beliau adalah alumni dari dua sampai mungkin 22 di SMA 4 mata pelajaran yang diampunah menjadi instruktur nasional untuk program kemudian skillnya adalah Sampan Jakarta Selatan. Kami persilahkan kepada ya, baik, makasih Pak Kasmadi. Beliau adalah sama-sama di IGI Jakarta Selatan ya. Sekarang 2020-2023 periode yang kedua. Yang saya hormati pengawas IGI Jakarta Selatan, dan alhamdulillah beliau hari siap untuk Jakarta Selatan, pengurus IGI Jakarta Selatan yang alhamdulillah selalu semangat untuk. Yang berikutnya adalah seluruh Bapak Ibu guru hebat yang telah mempercayakan dan telah mengikuti kegiatan belajar bareng IGI Jakarta Selatan dari sesi 1, sesi 2, sampai sesi 3 hari ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan besok Sabtu tanggal
14 kita ada sesi keempat ya tentang fixed hour ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengikuti kegiatan belajar bareng IG Jakarta Selatan. Dan mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya kita akan mencoba tentang bagaimana menghadapi anak-anak. Jadi tidak hanya dalam bentuk kurikulum saja, insya Allah mungkin nanti juga kita akan mengundang beberapa psikolog ya, psikolog yang ada, mungkin pakar-pakar pendidikan yang ada yang berkaitan dengan bagaimana trik-trik kita menghadapi anak-anak ketika melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Itu rencana untuk sesi yang kelima. Sekedar informasi Bapak Ibu guru hebat, peserta belajar bareng IG Jakarta Selatan, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya satu anggota peserta IG Jakarta Selatan ini alhamdulillah kita sudah mencapai hampir 1.000 anggota IG ya, tetapi masih sebut sehingga memang dari admin tidak bisa anggota IG dan tidak ada jadi pur gratis dan kesempatan ini sampai di akhir November ini. Jadi saya mohon Bapak Ibu yang belum untuk itu Bapak Ibu guru hebat yang segera menyelesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk kegiatan belajar bareng ini Bapak Ibu, kita sengaja tidak membuat WA lagi Bapak Ibu. Biasanya kan kita komunikasi sedikit, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Yang saya masuk itu adalah pada sesi yang ketiga ini Bapak Ibu. Jadi pada sesi yang ketiga ini, ketika Bapak Ibu mengikuti, walaupun sesi satu tidak, ya, Bapak ikut di sesi ketiga ini, kita akan memberikan sertifikat 32 jam. Tapi memang nanti ada persyaratan, dan persyaratan itu mungkin tidak terlalu, Bapak Ibu tidak terlalu sulit mungkin. Persyaratannya adalah Bapak Ibu mungkin nanti Pak Kasmadi akan memberikan tugas Bapak Ibu. Bapak Ibu akan diberikan tugas oleh Pak Kasmadi supaya apa? Supaya 32 jamnya itu halal, sah Bapak Ibu. Jadi kita berikan tugasnya itu mungkin dikasih waktu sampai hari Jumat. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas itu, dan tugas itu saya yakin Bapak Ibu tidak terlalu rumit mungkin Pak Kasmadi ya. Supaya apa? Supaya untuk memenuhi persyaratan 32 jam. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, mungkin kemarin ada miskomunikasi saya dengan teman-teman pengurus, saya mungkin salah menginformasikan. Jadi yang kita berikan itu bukan 1, 2, 3, tetapi pada pertemuan ketiga ini akan kita berikan
alokasi waktu jam 32 jam bagi Bapak Ibu yang mengumpulkan tugas. Nah, bagaimana yang tidak mengumpulkan tugas? Kalau yang tidak mengumpulkan tugas tetap kita berikan sertifikat. Tapi sertifikat itu tidak ada jamnya. Saya yakin mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas-tugas itu dan waktunya cukup lama Bapak Ibu, kita berikan waktu sekitar 1 minggu untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, tugasnya apa? Nanti Bapak Ibu akan diinformasikan oleh Pak Kasmadi. Mudah-mudahan nanti yang mengumpulkan tugas insya Allah hari Jumat terakhir, hari Sabtu pas sebelum pelatihan insya Allah nanti kita akan memberikan melalui WA Group sertifikat elektronik yang ada jamnya. Nah, bagi yang tidak mengumpulkan ya sudah, tetap kita berikan sertifikat, cuma sertifikatnya tidak ada jam. Mungkin itu hanya informasi yang saya berikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat yang telah mau ikut belajar bareng dengan IGI Jakarta Selatan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Kasmadi yang sudah mau berbagi kepada teman-teman guru-guru hebat di wilayah Jakarta Selatan dan beberapa wilayah. Saya lihat alhamdulillah ada beberapa wilayah yang selalu konsisten untuk mengikuti kegiatan belajar bareng ini. Mudah-mudahan Pak Kasmadi amal ilmu Pak Kasmadi ini mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Jadi Pak Kasmadi ini juga adalah pengurus IGI. Jadi untuk sesi-sesi yang 1, 2, 3 itu kita selalu minta karena saya yakin teman-teman yang di pengurus ini banyak sekali orang-orang hebat. Dan mungkin bisa saja Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada yang ingin berbagi, boleh saja nanti kontak saja ke pengurus IGI, kira-kira materinya apa, nanti akan kita coba kasih waktu untuk belajar bareng. Mungkin bukan hanya dari bukan dari pengurus yang memberikan materi ini, bisa saja dari Bapak Ibu. Karena di sini kita judulnya adalah belajar bareng. Sesuai dengan moto IGI itu adalah bergerak ya. Jadi sharing and growing together, berbagi dan tumbuh bersama. Jadi bukan pengurus saja yang berbagi, Bapak Ibu juga bisa berbagi di sini. Dan Bapak Ibu juga bisa merequest atau minta kira-kira pelatihan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Insya Allah kita teman-teman IGI siap untuk mengakomodir kira-kira pelatihan apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan. Seperti kemarin ada yang mengusulkan, insya Allah nanti mungkin kita akan diskusikan dengan teman-teman IGI. Jadi Bapak Ibu bisa saja mengusulkan ya, jadi pelatihan-pelatihan apa saja yang Bapak Ibu inginkan, dan Bapak Ibu juga bisa mengusulkan nama Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin berbagi di belajar bareng ini. Kita terbuka Bapak Ibu karena di sini tadi kita adalah bagaimana kita bisa berbagi, kita bisa tumbuh bersama. Ya, jadi semuanya bertumbuh, kita maju bersama-sama. Ya, jadi kita di sini adalah organisasi yang memang lintas, bukan hanya milik madrasah, bukan hanya milik Kementerian Pendidikan, tetapi semua, dan pemerhati pendidikan juga ada di sini. Ya, jadi pemerhati pendidikan juga ada. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Suamah yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi moderator, dan teman-teman semua dan Bapak Ibu guru semua. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua IGI Jakarta Selatan, Bapak Haji Jamal MPD, yang telah memberikan arahan, sambutan dan arahannya kepada kita semua, kepada guru-guru yang hebat, ya, guru-guru yang hebat dan bermartabat kalau secara madrasah, tapi secara keseluruhan adalah guru-guru yang hebat, apalagi se-Jakarta Selatan, dan mungkin banyak juga dari anggota-anggota yang ikut bukan dari Jakarta Selatan saja. Baiklah Bapak dan Ibu dan peserta semua secara keseluruhan, meningkat kepada acara berikutnya, season yang ke-1 mungkin adalah langsung dari pemateri inti, yaitu narasumber langsung dari Bapak Kasmadi. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Alhamdulillah kedengaran Pak Kasmadi. Baru satu putus soalnya.
sinyalnya, saya mau beli sinyal nggak ada yang jual soalnya. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua IGI Jakarta Selatan, Bapak Jamaluddin, Bu Suama, selaku pembina IGI Jakarta Selatan, teman-teman pengurus, juga Bapak Ibu guru hebat di mana saja yang kebetulan bergabung pada siang ini di acara belajar bareng, namanya juga belajar bareng Bapak Ibu ya. Jadi kita saling berbagi. Kalaupun kebetulan saya diminta untuk menyampaikan materi, itu bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu, hanya dikasih kesempatan aja begitu. Sebenarnya saya gemeteran juga ini. Ya. Di depan guru-guru hebat saya memberanikan diri untuk berbagi begitu. Bapak Ibu, ya mudah-mudahan sehat semua hari ini, meskipun di tengah pandemi kita tetap semangat ya. Nah, saya mau uji coba nih Bapak Ibu. Saya tadi baru sempat dimasukkan di grup belajar bareng, jadi tidak sempat meng-add nomor telepon Bapak Ibu semua, tapi saya coba pakai grup, mudah-mudahan bisa kuisnya. Kalau Bapak Ibu sempat lihat, kelihatan itu ada nomor saya. Nah, nanti Bapak Ibu ketikkan kata Assalamualaikum, mudah-mudahan bisa secara otomatis terjawab. Kita kuis dulu tentang AKM, nggak banyak, 5 soal saja. Ya. Oh bisa. Nanti kalau ada yang dapat 100, kalau ada yang dapat 100, nanti Pak Jamal mau ngasih tanaman hias jabol. 12, 8, Ya. 9. Mudah-mudahan sudah bisa nih. Kebetulan yang bisa Zoom, mohon jangan dicoret-coret ya. Mungkin nggak sengaja ini. Saya mohon konfirmasi Bapak Ibu yang sudah mengetikkan Assalamualaikum, apakah sudah mendapat jawaban otomatis? Boleh bersuara. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dijawab secara otomatis oleh saya. Ada jawaban otomatisnya tidak? Ya Pak. Sudah ada ya? Oke. Pak Jamal boleh juga ya ikutan. Bu Suama, Bu Hilwa, Ya. yang pengurus. Nanti kalau mau coba-coba belajar kuis pakai WA, kita latihan bareng di mana gitu ya. Pak Jamal berapa waktu nih untuk kuis saya dikasih waktunya nih? Biar nggak kelamaan gitu. Ya Bapak Ibu yang belum dapat jawaban otomatis karena ini rebutan ceritanya ya. Kalau ada 150 orang rebutan nih. Jadi HP saya bisa jadi lemot menjawabnya. Tapi sebagian sudah ada yang mendapat jawaban. Kalau sudah ada yang mendapatkan jawaban, silakan mengikuti petunjuknya. Nanti share nilainya di chat Zoom ini ya. Kalau nanti yang tertinggi akan mendapatkan souvenir dari saya. HP saya bunyi terus nih, nggak ada berhentinya. Di sini ada berapa yang hadir di sini, berapa orang ya? Tapi saya masuknya di grup belajar bareng, jadi mungkin yang nggak hadir di sini bisa jadi ikutan juga nih. Udah ada nih Pak Kasmadi. Ya.
Kira-kira gimana? Apa soalnya susah? Ada yang benar 2. Ke kata yang diketik tidak pakai tanda petik ya. Assalamualaikum tidak pakai tanda petik. Oh, nggak pakai tanda petik. Ya. Nanti biasanya yang belakangan lancar tuh karena yang lain udah semua tuh. Iya. Berarti gua harus ngecas dulu, kayak di mobil nggak mati. Kayaknya ada guru anak saya nih. Anak saya sekolah di MTS 3. Ada. Bu Zulaiha. Bu Zulaiha, apa kabar Bu Zulaiha? Suaranya di mute ya. Jadi coba. Biasanya udah nunggu dong. Dua menit lagi ya Bapak Ibu ya. Wih, ada yang 100 tuh Pak Kasmadi. Iya, mantap Sri itu. Asmiati, nilainya 100. Pak Maulana tolong nanti kasihan deh ada yang belum dibalas sama saya tuh. Ya, ini banyak sih ya. Di grup itu berapa orang ya belajar bareng itu? Ada 300-an. Nggak sampai ya. Pak Amir yang tahu, Pak Amir berapa Pak Amir? Atau Pak Maulana? 256 Pak, grupnya sampai penuh. Ya udah, itu udah mentok, itu udah nggak bisa lagi. Cuma dijawab paling nggak ada gitu ya. Ada yang sampai sekarang belum terjawab. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Biarin aja deh HP saya bunyi terus. Ya ada yang baru dapat balasan. Saya boleh sambil menjawab, sambil lihat materi yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat Pak. Oke, makasih. Mohon nanti dikoreksi juga kalau suara saya hilang atau koneksi saya terputus gitu. Baik Bapak Ibu, sudah hampir 2-3 bulan ini kita heboh oleh satu program dari pemerintah yang sebenarnya sudah disonding ya jauh-jauh hari. Dari tahun lalu juga sudah disonding, hanya memang intensitas kehebohan itu 1-2 bulan ini tentang asesmen nasional. Pengganti, sebenarnya bukan pengganti ya,
merupakan pengganti ujian nasional. Ujian nasional tidak ada gantinya, karena memang pemerintah tidak membuat program khusus untuk mengganti ujian nasional. Jadi ujian nasional ditiadakan, sudah selesai. Kemudian kenapa muncul asesmen nasional? Ini terkait banyak hal ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar bahwa negeri kita ini secara kualitas pendidikannya boleh dibilang ya mungkin seperti menara begitu ya, di ujung menara itu kita bagus, tetapi pada pondasinya kita sangat lemah. Maka ketika ada uji kualitas pendidikan yang diuji melalui PISA, terlihat bahwa anak didik kita sangat rendah kualitasnya. Ini bisa dilihat Bapak Ibu dari tahun 2000, data tahun 2018 saja sebenarnya. Sebenarnya tahun 2000, dari tahun 1900-an itu sudah ada tes PISA, tetapi mungkin tidak seperti sekarang. Jadi kalau ada negara yang dites dalam PISA kemudian reportnya jelek, seolah-olah kebakaran jenggot begitu. Nah, ini yang terlihat dari kemampuan anak-anak kita pada literasi, kemudian pada numerik dan pada sains. Terlihat sekali bahwa kita rendah sekali. Dari 78 tahun 2018 itu kita ada di peringkat 70, kemudian ada di peringkat 72, kemudian ada di peringkat 72 juga gitu ya. Jadi kita masih 2 terbawah, bukan 2 teratas. Ini yang menjadi pertimbangan salah satunya kenapa pemerintah membuat asesmen nasional. Jadi bukan untuk pengganti ujian nasional. Nah, selain itu ada juga survei yang dilakukan oleh pemerintah melalui sebuah lembaga ya. Nah, 41% siswa kita itu mengalami perundungan. Hampir 50% berarti siswa kita mengalami perundungan. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu pun akan mengalami hal yang sama, menemukan perundungan atau bullying ya, yang setiap saat bisa mempengaruhi kondisi mental anak. Ini yang kemudian juga akan diuji karakter dan pola belajar lingkungannya ya. Maka ada survei lingkungan belajar. Kemudian itu ada pengetesan tentang atau pengujian tentang kemampuan berpikir ya. Ini juga penting sekali untuk dilakukan, dipahami oleh kita semua bahwa ternyata dari berbagai survei kita memang masih cukup memprihatinkan ya. Nah, inilah latar belakang kenapa asesmen ini dilakukan Bapak Ibu. Bukan berarti ini menggantikan ujian nasional seperti bilang. Jadi memang itulah kenyataannya, dan kita selama ini dilakukan oleh kita termasuk di dalamnya tujuannya secara pribadi, tetapi untuk memetakan. Dari situ mudah-mudahan ada tindak lanjut dari pemerintah membuat program yang baik agar sekolah-sekolah, bukan saja sekolah-sekolah yang bagus, tetapi justru sekolah-sekolah yang hasil pemetaan itu dianggap perlu perhatian khusus, itu yang dibangun atau dijadikan fokus program pemerintah. Karena selama ini, seperti di sekolah saya saja, selama 20 tahun lebih saya mengajar di sekolah, tidak ada sama sekali program yang secara khusus membantu setiap sekolah bagaimana meningkatkan mutu sekolah setelah melihat ujian nasional.
Itu yang sangat disayangkan gitu. Ternyata di kota Jakarta saja banyak sekolah yang kurang perhatian dari pemerintah. Perlu tidak pemerintah. Asesmen nasional saya berharap tidak bernasib sama dengan ujian nasional. Ketika pemetaan mutu selesai dilakukan tahun 2021, kemudian dipetakan sekolahnya nanti ada yang baik, ada yang perlu perhatian khusus, ada yang sekolah mahir, harusnya itu menjadi program yang tindak lanjut berkelanjutan gitu. Nah, itu salah satu bagaimana asesmen nasional dilakukan oleh pemerintah. Jadi bukan untuk mengukur secara individual, tetapi kelembagaan yang diukur. Apa saja yang diukur? Saya yakin teman-teman sudah mendapatkan berita ini terkait dengan asesmen kompetensi minimum. Ini artinya nanti berkait dengan survei literasi, maksud saya bukan survei, uji kompetensi literasi, di antaranya kemampuan membaca, di antaranya. Ya. Kemudian numerasi terkait dengan bilangan, bukan saja matematis ya, bukan saja matematika, tetapi terkait dengan bilangan. Kemudian survei karakter, ini terkait dengan nilai-nilai sikap ya. Kemudian survei lingkungan, ini yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah. Saya sudah pernah ikut uji coba untuk yang 2, tetapi yang terakhir belum. Nah, ini yang akan diujikan nantinya pada bulan, kalau tidak salah Februari atau Maret, awal Maret ya, akan diujikan pada kelas 5, 8, dan 11. Nah, Bapak Ibu, apa yang diukur dalam kompetensi minimum? Pertama terkait dengan literasi. Literasi ini bukan cuma sekedar membaca, tetapi bagaimana menganalisis ya, mengevaluasi, merefleksikan dari narasi-narasi yang dimunculkan dalam uji coba literasi tersebut. Kemudian numerasi, bahwa numerasi itu tidak melulu tentang matematika. Artinya tidak melulu tentang mata pelajaran matematika. Nanti akan saya berikan contohnya juga itu dari Kemdikbud, bahwa ternyata kemampuan numerasi anak didik kita juga sangat rendah. Nah, ini 2 kompetensi minimum ini adalah 2 kompetensi yang wajib dikuasai oleh setiap anak didik untuk menghadapi persaingan hidup di masyarakat, kemudian ya, karena dengan literasi kemampuan menganalisis siswa akan jauh melambung tinggi, mampu menganalisis, mampu bertindak dan mencari solusi. Numerasi itu untuk kemampuan menghitung sebenarnya ya, secara sederhana saja. Di warung, dia sudah harus bisa menghitung di situ. Nah, itu kan kemampuan sederhana sebenarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kemampuan, salah satu kemampuan numerasi. Nah, apa saja yang diujikan dalam literasi membaca? Pertama adalah mengkaitkan dengan teks informasi, kemudian teks sastra. Nah, ini kembali pada sebenarnya awal-awal tahun 70-an, bahkan tahun 60-an ya, tahun 45, maka kita, kalau kita belajar tentang sastra, maka kita akan mengenal banyak angkatan sastra. Nah, ini yang kan mungkin juga dikembalikan seperti itu, kemampuan membaca itu. Anak-anak kita kan sangat rendah sekali membaca. Sampai dikesampingkan ya, terkait dengan naskah-naskah sastra, karena ini bagian dari literasi membaca yang sangat penting untuk dikembangkan. Kemudian terkait dengan menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, ini analisa semua Bapak Ibu ya, saya lihat soalnya analisa semua. Nah, untuk membaca teks-teks yang berupa personal, sosial budaya dan saintifik, ini juga sebenarnya tidak jauh beda. Anak-anak sebenarnya sudah mendapatkan semua, hanya pada tataran kulitnya saja, tidak mengupas secara mendalam. Misalnya kita anak-anak kita
dibahas secara tetapi hanya pada kulitnya saja, misal suku Baduy ada di mana, ya, tidak sampai kepada kenapa mereka ada di kedalaman sebuah pegunungan, kemudian mereka hidup begitu. Nah, itu yang sampai seperti itu tidak, kadang-kadang terlewatkan gitu. Nah, itu literasi membaca. Kemudian numerasi terkait dengan tadi seperti bilangan, pengukuran dan geometri ini terkait dengan matematik, kemudian kemampuan membaca data. Kemudian juga tentang aljabar, ini matematis juga. Tetapi yang lebih penting adalah ketika ini dipelajari, maka pemahaman tentang matematis yang secara dasar sudah. Ketika Bapak Ibu di SMA misalnya, kebetulan saya pernah mengajar matematika ekonomi, maka saya menemukan banyak sekali ya kekurangan ketika anak menghitung pecahan saja yang harusnya bisa dilakukan di SD, di SMA masih banyak yang belum bisa. Ini satu yang ya, di SD ini jarang dilakukan. Kemudian juga ada ya panjang. Jadi kita kurikulum saya Bu Suami yang mungkin oleh pemerintah ini berkait dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau nilai-nilai Pancasila kita tahu ada 5 sila terkait dengan 5 sila itu, terkait dengan ketuhanan, kemudian kebinekaan, kegotong royongan, berpikir kreatif, kemudian berpikir nalar kritis gitu ya. Nah, ini semua akan diujikan pada anak-anak kita pada bulan Maret nanti. Nah, Bapak Ibu, kemudian kenapa kok diukur sih karakter anak-anak kita? Ini terkait dengan pendidikan adalah membangun manusia seutuhnya. Ingat tujuan nasional seutuhnya. Satunya adalah aspek karakter, ya. Maka tidak salah kalau ini bisa dilakukan dalam asesmen nasional. Nah, ini yang baru ya, ini yang baru teman-teman, ini yang baru akan dilakukan surveinya. Kalau yang 2 sudah pernah diuji cobakan, maka yang ini baru. Apa saja yang akan disurvei? Pertama terkait keamanan ya, iklim keamanan. Artinya satu benar bisa meningkatkan kualitas ya pelayanan pertama ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana keamanan dan sikap kita melihat beberapa kasus-kasus ya terkait dengan guru, kemudian program-program sekolah yang tentu terkait dengan keamanan. Nah, ini yang kedua karena sedang maka ini akan dinilai juga tentang praktek multikultural di kelas. Padahal secara itu diminta juga
melakukan hal yang sama gitu. Hanya mungkin belum diukur, belum disurvei apakah sekolah kita termasuk sekolah yang toleransi atau intoleransi nantinya. Nah, sikap keyakinan guru, kepala sekolah, kebijakan dan program itu terkait dengan kebinekaan. Kemudian terkait dengan kondisi sosial ekonomi orang tua, kemudian kualitas pembelajaran, ini penting buat kita Bapak Ibu, kemudian pengembangan guru. Nah, salah satu pengembangan gurunya adalah yang sedang kita lakukan hari ini. Siapa sasarannya? Sasarannya untuk asesmen adalah asesmen nasional terkait 3 yang tadi itu, literasi, numerasi, karakter, dan survei lingkungan, kelas 5, 8, dan 11. Nanti akan terjawab kenapa kok kelas 5, 8, dan 11 yang diujikan bukan kelas 12 gitu ya. Nah, apa yang diharapkan dari literasi numerasi itu hasil pengetahuan. Kemudian survei karakter ini tentang sikap ya. Survei lingkungan, semua warga sekolah diminta untuk mengikutinya. Ya, kalau siswa hanya perwakilan, tetapi kalau guru dan kepala sekolah wajib ikut semua mengikuti survei lingkungan belajar. Nah, ini terkait dengan sasaran asesmen. Nah, ini sasarannya kelas 5, 8, dan 11. Kenapa sih kok kelas 5, 8, dan 11 mereka masih punya kesempatan belajar setahun lagi? Jadi ketika mereka dipetakan secara asesmen nasional itu, hasilnya akan menjadi rujukan untuk mereka, ya. Kelas 5, 8, dan 11. Mereka masih punya kesempatan untuk menikmati perbaikannya, gitu ya. Nah, itu kenapa 6, 9, dan 12 ya. Kalau 6, 9, 12 yang dilakukan asesmen nasional, mereka tahun depan sudah tidak bersekolah di sekolah tersebut. Jadi tidak mengalami perbaikan atas mutu sekolah yang diujikan atau disurvei melalui asesmen nasional. Nah, kemudian semua guru wajib mengikuti terkait dengan survei lingkungan belajar, termasuk kepala sekolah. Kalau anak-anak diberikan tenggat waktu, ada limit waktunya, sementara kalau guru limit waktunya lebih panjang, ya, bisa 2 mingguan. Jadi kenapa kok bisa diberikan 2 mingguan? Nah, tugas guru kan bukan mengisi survei ya, tetapi tupoksi guru adalah mengajar. Jadi diberikan kesempatan untuk di sela-sela mengajar untuk mengisi survei, termasuk juga kepala sekolah. Nah, ini proses teknisnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mengisi survei tidak diawasi, tapi kalau anak-anak yang mengikuti survei asesmen nasional itu diawasi. Jadi bedanya pelaksanaan survei asesmen nasional ini, guru dengan siswa, guru tidak diawasi, murid diawasi. Bagaimana teknis mengawasinya? Ini sebelum ada petunjuk teknisnya, saya sudah mengikuti sosialisasi proktor, tapi memang masih terkendala pada jaringan, jadi belum sampai pada teknis bagaimana mengawasinya. Yang jelas, anak tidak seperti online, di server ada di sekolah, melalui server sekolah, kemudian baru dikirim ke Dikbud, ke kementerian. Sementara kalau yang sekarang siswa langsung online full, kemudian langsung bisa diakses sama kementerian secara langsung. Tidak yang paling penting, ini 3 ini yang paling penting Bapak Ibu, asesmen nasional sama dengan ujian nasional. Kenapa saya katakan begitu? Supaya frame-nya diubah. Asesmen nasional itu bukan untuk mengukur individu. Karena tidak mengukur individu, tidak perlu diadakan PM assessment atau menguji uji coba ya, seperti tryout untuk melakukan tryout asesmen nasional.
Jadi memang bukan tujuannya untuk ke sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak perlu juga melakukan bimbingan teknis atau PM ya. Anak-anak diundang, sekolah mengundang lembaga bimbingan belajar gitu seperti yang dilakukan oleh dalam ujian nasional. Jadi tidak perlu lagi, santai saja ya. Karena ini survei bentuknya, jadi ya sudah santai aja, nggak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh, tidak perlu lagi kebakaran jenggot, nanti hasilnya seperti apa. Kenapa? Karena nanti yang akan disurvei itu juga random. Jadi sekolah tidak bisa menyetor nama, misalnya dari 45 orang dipilih dari sekolah, tidak, karena memang random. Bisa saja random itu akan merugikan sekolah, tergantung siapa yang wajib ikut nantinya yang 45 orang itu kalau di SMK, SMA, SMP. Tapi kalau yang SD kalau tidak salah hanya 30 orang atau 35 orang ya paling banyak. Nah, ini Bapak Ibu, saya kira paparan dari saya sementara ini, nanti saya tambahkan dari yang satunya lagi terkait dengan persiapan kita menghadapi asesmen nasional. Ya, berikutnya kita harus ngapain gitu ya. Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya. Saya cepat saja karena waktunya. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan membahas tentang ujian nasional karena fokus kita ke asesmen ya, tidak perlu lagi kita melihat masa lalu. Nah, jadi asesmen nasional itu payung hukumnya ada di UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 59 ayat 1 Bapak Ibu. Silakan nanti baca. Nah, ini sebenarnya mengulang saja dari yang saya jelaskan tadi bahwa 3 yang diukur, kemudian pesertanya adalah kelas 5 dan 11 dan ya, tahun 2021 ini akan dilaksanakan secara menyeluruh di Indonesia, walaupun nanti random. Apa saja yang dilakukan oleh asesmen nasional setelah pelaksanaannya dilakukan, pertama terkait dengan bukan penilaian individu atau bukan penilaian kinerja guru, tetapi kinerja kelembagaan secara menyeluruh di Indonesia. Kemudian laporan hasil asesmen itu akan diberikan kepada sekolah ya sebagai alat evaluasi proses pembelajaran. Jadi terkait dengan asesmen nasional ini yang perlu diperbaiki adalah proses pembelajaran di kelas, bukan proses menghadapi asesmen nasional, tetapi proses pembelajaran di kelas selama 2 tahun ya. Kemudian itu pasti panjang, tidak serta-merta ketika kita melakukan perbaikan hasilnya memuaskan, tetapi paling tidak ada usaha-usaha dari kita pihak sekolah untuk juga guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Pandemi seperti ini pasti sangat sangat penting unsur ini dilakukan oleh kita Bapak Ibu sebagai audiens nanti survei lingkungan, karena semua guru, semua kepala sekolah wajib mengikuti ini. Jawaban-jawaban yang jujur, jawaban yang tidak asal Bapak senang, ya itu perlu dihindari. Tetapi jawaban yang jujur itu perlu dilakukan karena demi perbaikan untuk pendidikan negara kita ini. Sampai pada ketika melakukan jawaban survei-survei di setiap
survei yang dilakukan oleh Distrik ya selama BDR ini, saya menjawab berusaha jujur terhadap perkembangan sekolah. Jadi dengan begitu kita bisa secara telanjang bukan menilai jelek, tetapi memang mengakui bahwa ada kekurangan-kekurangan di sana. Nah ini yang perlu dilakukan oleh kita, kepala sekolah, guru, lembaga satuan pendidikan. Jadi, nah ini yang mesti dilakukan. Ini survei lingkungan belajar ini penting untuk dijawab seperti sebelum-sebelumnya ketika apalagi ketika kita melakukan akreditasi ya, semua diada-adain padahal tidak kita lakukan gitu. Ini yang bikin menurut saya salah satu pendidikan kita jadi tidak begitu bagus gitu ya. Nah, asesmen itu Bapak Ibu bukan cuma tetapi juga penduduk atau masyarakat mengikuti PKBM. Bedanya dengan mereka, mereka wajib ikut semua. Kalau kita random, kalau mereka wajib ikut semua untuk penyetaraan ya. Jadi penyetaraan jasa mereka wajib ikut semua. Itu bedanya. Ini tidak perlu saya lagi bahas dan ini juga tidak. Nah, bentuk-bentuk soalnya nanti saya coba tampilkan saja pilihan ganda kompleks, menjodohkan, jawaban singkat dan uraian. Nah, jawaban uraian. Nah, itu lima bentuk itulah nanti yang Bapak Ibu coba dibuat gitu ya. Saya tidak mau banyak-banyak, cukup 10 soal saja dari 5 jenis itu, mungkin bisa 2-2 ya gitu, berbagai tingkatan mulai dari SD, SMP, SMA, madrasah gitu ya, MI, silakan dibuat sebagai syarat untuk ya, itu maksimal 2 hari ya. Tes literasi 75 menit, baik SD maupun MI ya, kemudian survei karakter 20 menit, survei lingkungan 20 menit, 2 hari, 2 hari. Sementara untuk SMP, MTs, SMA, AMA, SMK 90 menit, sedikit ya, paling sedikit, bukan paling sedikit, paling banyak maksud saya. Tes literasi dan tes ilmu narasi itu 90 menit, sementara survei karakter 30 menit, survei lingkungan 30 menit. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Nanti coba kita lihat. Kelas 11 SMA itu awal Maret, ya SMA SMK, SMK-nya minggu kedua, SMP MTS minggu ketiga, paket C, paket AB itu di minggu keempat dan awal April. Sementara SD itu bulan Agustus masih sangat hampir 8 bulanan lagi ya. Nah, Bapak Ibu ini jadwal Bapak Ibu mungkin sudah punya, kalau belum punya ini nanti akan saya share ke panitia untuk di-share ke Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu terkait saya munculkan saja contoh soalnya dalam bentuk. Nah, ini contoh soal ekonomi. Ini soalnya, stem soalnya seperti ini Bapak Ibu. Stimulusnya maksud saya, stimulusnya seperti ini, kemudian stem soalnya seperti apa? Ini stem soalnya. Pilihan ganda seperti ini, kemudian biasa ya. Kemudian contoh isian singkat ya, isian singkat ini isian singkat. Kemudian saya berikan contoh yang sastra. Yang ini jawaban banyak. Ini jawaban banyak Bapak Ibu. Bisa seperti ini. Jadi bentuknya seperti survei. Ya, ini pakai skala, namanya bentuknya skala. Kalau Bapak Ibu yang sudah S2, karena saya bukan S2 ya, yang sudah S2 pasti tahu ini bentuk skala. Skalanya skala Likert atau skala apa? Nah itu yang perlu Tidak ada Pak Kasmanti. Tidak tampil. Iya tidak tampil. Tidak tampil. Oke. Baik. Saya ulang.
Ya, dari awal karena tidak tampil. Ini bentuk soal kebetulan yang disajikan ekonomi Bapak Ibu. Ini narasinya, stimulusnya, ya stimulus soal ada angka-angka itu terkait dengan numerasi. Kemudian literasinya mereka membaca ya, membaca diagram ini. Itu literasinya. Kemudian ini bentuk STEM soalnya. STEM soalnya sederhana. Populasi usia dikelompokkan ke dalam 2 grup utama yang mana. Nah, ini terkait literasi. Kemudian ini berapa orang yang tergolong usia kerja, ini numerasi. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih sebenarnya yang pilihan ganda kompleks. Ini pilihan ganda kompleks Bapak Ibu. Ya, ini seperti survei. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini survei seperti yang pernah kita menjawab itu. Nah, ada angka-angkanya, berarti itu numerasi. Kemudian terkait dengan bahan bacaannya, itu literasi. Jadi sudah ada semua di sini. Ini contoh yang non objektif atau soal uraian. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, skornya kita tidak tahu. Contoh kelas bawah atau kelas atas di SD juga itu diberikan contoh semua di sini. Saya tidak akan membaca satu-satu. Ini salah satu contoh soal dalam bentuk sastra. Ya, ini contoh bentuk sastra. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti. Saya cuma sekedar saja memperlihatkan iklan ya, iklan yang disampaikan. Tapi di bawah ini panjang. Nah, ini semua sebagian besar contoh soal dan presentasinya. Nah, di bagian akhir Bapak Ibu ini contoh secara berurutan. Nah, ini kalau boleh dibilang mungkin kisi-kisi ya. Apa sih yang harus dipelajari? Kok ada kelas 1, kelas 2? Nanti AKM itu 2 tingkatan Bapak Ibu. Asesmen nasional secara nasional, AKM kelas. Jadi Bapak Ibu lah nanti yang menjadi pengujinya. Ini bisa kita pelajari dari sekarang, konkret. Silakan Bapak Ibu, karena pas masih jauh nih, masih 2-3 minggu ke depan, itu bisa dilakukan dengan model AKM kelas dalam bentuk PAS. Ya, itu bisa dilakukan. Nah, mungkin bisa ya meniru seperti ini, tidak 100%, tetapi Bapak Ibu bisa melihat dan pelajari dulu, tetapi paling tidak bisa mirip-mirip ya, mirip-mirip bentuk soalnya. Misalnya pilihan ganda kompleks dibuatlah di PAS nanti ya, buat 1-2 soal terkait dengan bentuk soal pilihan ganda kompleks gitu. Kemudian uraian jawaban singkat, menjodohkan. Ya sudah dimulailah dari sekarang anak-anak terbiasa dengan bentuk soal yang beragam, bukan lagi cuma pilihan ganda. Ya, ada memang keruwetan ketika mengoreksinya, ketika kita menuliskan soal dalam uraian singkat lebih gampang. Tapi kalau uraian panjang pasti akan membutuhkan waktu. Tapi apa boleh buat, karena memang kondisi ke depan anak-anak harus menghadapi bentuk-bentuk soal yang seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, saya kira itu saja dari saya. Ini nanti silakan dipelajari karena memang ini beda level masing-masing dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai kelas 12. Ini ada semua di sini. Ya, ini bentuk soalnya paling bawah, paling akhir ini ada. Nah, ini udah bentuk-bentuk soal Bapak Ibu, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4 levelnya dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan penasaran mempelajari selanjutnya kepada panitia nanti, atau saya share saja langsung di grup belajar bareng ya, buat Bapak Ibu untuk dipelajari mulai dari PowerPoint yang saya sampaikan tadi sampai pada PDF ini. Kepada Bu Suama, terima kasih. Silakan untuk diatur tanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu peserta pelatihan
hari ini. Eh, Kami tawarkan kepada yang ingin bertanya. Untuk sesi pertama mungkin kami minta 3 orang saja. 3 orang dulu ya Pak Kasmadi ya. Silakan Bu, silakan. Kalau nanti saya nggak bisa jawab, nanti bisa dibantu sama teman-teman yang bisa. Ya betul. Silakan yang mau bertanya 3 orang saja. Namanya siapa, dari sekolah mana? Yang di chat ada juga tuh Bunda. Ya. Yang di chat sudah ada. Mungkin bisa dibantu dengan co-host yang Ayo. lain. Jadi Bu Suama yang langsung, yang lain yang Ya. chatnya. Matanya nggak bisa nih. Kenapa harus ada asesmen nasional? Bukannya ada instrumen akreditasi yang dapat digunakan untuk itu. Langsung saya jawab nih. Ya, langsung silakan Pak. Baik, baik. Bapak Ibu, akreditasi itu kan untuk satu lembaga saja ya. Akreditasi itu untuk satu sekolah, tidak untuk umum ya, tidak untuk umum. Jadi Tapi untuk udah ada menilai ujian nasional nih cuy tahun ini diganti sama asesmen. ya, untuk menilai Ada UN, jadi asesmen itu kayak lu sertifikasi gitu, Bray. Pak Ardi, suaranya Pak Ardi. Oke, Bray. Oke, Bro. Kita lanjut, Bro. Jadi memang akreditasi itu hanya untuk satu sekolah ya, meskipun instrumennya sama ya. Tujuannya untuk menilai sekolah ya, bukan untuk umum. Tapi kalau seperti yang awal saya sampaikan dari latar belakang kenapa asesmen nasional muncul, itu karena untuk menguji secara umum, menguji mutu ya, secara umum pendidikan nasional. Ya. Posisinya seperti apa? Dari sana kemudian di breakdown kepada lembaga-lembaga secara satuan. Misalnya nanti 74 kurangnya saya nih, sekolah saya 74 kurangnya di mutu guru. Ada sih instrumen-instrumen yang punya kaitan lah, tapi tujuannya berbeda. Tujuannya sangat berbeda dengan akreditasi. Akreditasi itu untuk sekolah saja, satu sekolah, lembaga, tidak untuk secara umum begitu. Itu mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada teman-teman yang bisa menambahkan, oke silakan. Ayo siapa lagi Bapak dan Ibu? Begini Bu, mungkin 3 di chat, 3 di langsung gitu. Silakan Bu Haji Hilwah yang ada di chat. Bacakan kalau ngelihat. Oh ya. Ini Pak Kasmadi ya. Ditutup lagi. Dari Bu. Oh ya. Bu Hilwa, tolong dibantu Bu Halo. Hilwa. Nih. Dari Bu Asmawah ya. Kenapa di tingkat SD hanya kelas 5 sasaran asesmen nasional? Langsung Bu? Langsung, atau satu lagi ya. Ya, ya. Kemudian setiap tahun, kenapa setiap tahun selalu ganti tahun 2020 itu tidak ada? Ulang Bu. Kenapa pertanyaannya itu? Bentar Pak. Kenapa setiap tahun selalu ganti tahun 2020 kan tidak kemudian? Itu AKM.
memang dua di tahun itu akan ada setiap tahunnya bisa jadi, atau kita tidak tahu ya apakah nanti setiap tahun atau misalnya 3 tahun sekali, seperti PISA itu kan 5 tahun sekali. Dan disurvei tidak 3 tahun sekali kalau tidak salah. Disurveinya juga tidak selalu di Jakarta. Kalau untuk ukuran Jakarta, Indonesia tidak mungkin 2 terbawah gitu ya. Nah itu, jadi AKM itu memang sudah sempat dilakukan Bapak Ibu tahun ini secara random, termasuk sekolah kami ikut uji cobanya, melihat sejauh mana sih soal-soal AKM. Jadi satu soal itu bisa beragam. Di situ ada agama, di situ ada fisika, kemudian ada ekonomi. Kebetulan saya ikut, saya menemukan soal yang seperti itu. Jadi tidak fokus pada satu mapel. Satu soal itu bisa dilihat dari berbagai sisi dan tidak dilihat dari benar salah. Ya, tidak benar salah, tetapi kalau dia uraian panjang maka akan dilihat dari kualitas jawaban audiens itu. Jadi bukan persoalan gonta-ganti, karena memang saya juga termasuk yang sangat setuju ujian nasional itu dihapus ya, karena memang sangat tidak objektif sekali menilai siswa 3 tahun belajar tidak lulus hanya karena ujian nasional gitu. Kemudian diubah ujian nasional tidak menentukan kelulusan, tetapi tetap saja masyarakat berpikir bahwa ujian nasional itu sangat penting, maka dicarilah bocoran-bocoran gitu kan. Nah, untuk asesmen nasional tidak lagi kerangkanya tidak seperti itu, tetapi kerangkanya hanya untuk survei menilai mutu pendidikan Indonesia secara umum, kemudian nanti mungkin dipilah-pilah, di breakdown ke sekolah-sekolah. Nah, nanti di sana ada hasilnya. Tidak juga menyebut anak yang ikut AKM, karena memang tidak untuk individu, jadi untuk umum. Kalau ujian nasional kan untuk individual ya, nanti reportnya ketahuan, nilai matematikanya berapa, bahasa Indonesia berapa. Kemudian kisi-kisi yang tadi saya sampaikan itu cuma petunjuk bahwa nanti sastra itu sangat penting untuk dipelajari. Nanti sains itu ukurannya kayak apa? Untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5 untuk kelas. Tapi untuk kelas, AKM kelas itu belum ada petunjuk teknisnya. Baru AKM nasional. Nanti berkembang menjadi AKM kelas. Siapa yang membuat soal, siapa yang membuat kisi-kisinya? Yang membuat ya pasti gurunya. Ya. Untuk bahasa Indonesia, tadi ada yang bertanya seperti itu. Bahasa Indonesia soalnya siapa yang buat? Nah, untuk AKM nasional, untuk asesmen nasional itu yang membuat Pusmenjar, bukan kita. Ya, maka nanti survei yang dilakukan oleh pemerintah itu kita cari-cari bocoran gitu, karena memang pasti berbeda jauh, teknisnya juga beda. Yang jelas kita fokus pada perbaikan proses pembelajaran. Perbaikan proses pembelajaran itu yang harus digarisbawahi. Sampai terutama sebenarnya K13 itu bagus banget, cocok banget dengan asesmen nasional. Karena yang dibangun adalah keterampilan abad 21. Nah, asesmen nasional itu berbasis keterampilan abad 21. Itu saya kira Bu Suama yang bisa saya sampaikan, mudah menambahkan dilurus. Kurniawati. Kemudian yang kedua dari Pak Momon ya. Yang dari Bu Eni adalah, Sambil saya catat ya. catat dulu ya Pak. Ya. Apakah kisi-kisi AN ini standar dibuat oleh pusat atau wilayah? Kemudian ini dari Pak Momon, kayaknya kepala sekolah MP nih.
Apakah survei AKM tentang literasi pembuatan kisi-kisinya mengacu pada KD Bahasa Indonesia dan Matematika? 3, dari Ibu Ika Sari, Jakarta Timur. Apakah soal AKM harus memerlukan penalaran yang tinggi? C3 ke atas. Kemudian dari Bu Marlianti, Pak, Marlianti Dian. Kenapa setiap tahun selalu ganti tadi ya, Pak? Ya, Ganti sudah tahun udah tadi ya? Ya udah, yang tadi sudah, Pak. Itu Cukup saja itu, dulu Bu? mungkin, Pak. Ya, cukup dulu, Pak. Sebenarnya barusan saya sudah sampaikan juga jawaban dengan kisi-kisi kenapa. Ya. Kisi-kisi siapa yang buat? Kisi-kisi ya tentu Pusmenjar. Mereka pasti buat kisi-kisi untuk membuat soalnya. Apakah perlu diperluaskan yang seperti ya, kemudian kita fokusnya pada asesmen nasional ya, karena AKM kelas belum ada petunjuk teknis dan kapan dilakukan kita belum tahu. Tapi yang jelas begini Bapak Ibu, kisi-kisi itu pasti ada, dan kisi-kisi itu untuk membuat soal itu sudah biasa dilakukan oleh Pusmenjar ya, atau dulu namanya Puspendik gitu. Nah, termasuk juga apa kaitannya kisi-kisi bahasa dengan numerasi? Semua kisi-kisi pasti yang buat Pusmenjar. Sampai saat ini mereka masih menggodok terus ya, masih terus sosialisasi. Ada beberapa teman yang biasa bikin soal pasti diajak. Mungkin ada yang hadir juga di sini. Saya minta masukannya kalau nanti saya salah menjawab. Yang jelas begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian apakah selalu yang hot? Bapak Ibu bisa lihat tadi soal-soal contoh itu sebenarnya bukan berarti hot saja, tetapi membiasakan anak-anak membaca. Itu yang paling penting. Karena selama ini bukan anak-anak saja ya, kita juga begitu. Kita ketika menghadapi soal UKG tahun 2017 kemarin, kalau ada yang ikut soalnya panjang-panjang itu dilewatin tuh, dibaca pokok soalnya aja, baru dicari tuh apa intinya soal, gitu kan. Nah, itu kenapa literasi itu penting. Jadi sebenarnya soal hot atau tidaknya, tapi kemampuan membacanya yang harus ditingkatkan. Maka nanti pada proses belajar, teman-teman kita semua termasuk saya sudah harus membiasakan anak-anak membaca narasi yang panjang-panjang gitu. Kemudian bisa direfleksikan kembali dalam bentuk tulisan tentang apa yang mereka baca. Nah, itu saya kira itu. Jadi soal-soal AKM itu nanti saya kasih contoh-contoh soal AKM. Saya sudah juga punya, dan mungkin di IG udah saya share juga kali ya. Kalau ada teman-teman yang punya nanti tolong di-share. Mudah-mudahan saya filenya masih tersimpan. Jadi kisi-kisi itu pasti ada Bapak Ibu ya. Kaitannya dengan semuanya pasti terkait ya. Tapi tidak serta-merta itu menjadi sesuatu yang penting buat kita. Tapi yang penting adalah kita tidak takut, tidak perlu khawatir kalau nanti AKM dilaksanakan, karena memang sama sekali tidak berpengaruh pada kelulusan anak-anak. Terus ujian anak-anak gimana? Kelas 9, 6, 9, 12, ya ujiannya ujian sekolah Bapak Ibu. Ya, ujian sekolah. Siapa yang buat ujiannya? Soalnya ya guru-guru di sekolah masing-masing. Terus kisi-kisinya dari mana? Ya kisi-kisinya silakan buat sendiri. Ya, sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing gitu ya. Ya, standarnya bagaimana? Ya haruslah mengikuti standar umum. Ya, itu yang penting. Tidak bisa diuji cobakan, paling tidak ada analisa, timnya menganalisa kisi-kisinya, kartu soalnya, supaya tingkat kualitas soalnya bisa bagus, tingkat keterbacaannya bisa baik gitu ya. Soal kualitasnya juga, kualitas soal bisa jadi baik. Saya kira itu Bapak Ibu ya, jawaban dari saya. Makasih. Ya, Bu Salma, Bu Hilma.
Halo, saya lanjutkan lagi ya Pak. Boleh, boleh. Ini dari Bu Uyun. Saya mengajar di sekolah SDLB kelas 5 Tunagrahita. Tunagrahita. Ya. Bagaimana untuk mengerjakan tugas membuat pertanyaan nanti? Mengingat hanya untuk pilihan ganda sederhana yang bisa diberikan kepada peserta didik tunagrahita. Sedang yang lainnya sangatlah sulit. Nah, dari Bu Uyun ya Pak. Ya. Kemudian selanjutnya dari Bu Siti Marina Maharani. Pak Kasmadi, berarti tetap ada asesmen pertingkatan atau asesmen sekolah, dan yang nasional itu AKM-nya. AKM-nya pada tingkat kelas 5, 8, 11 ya. Apa demikian? Nah, boleh Bu. Nah, Bu Ilma lanjutin boleh. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran dalam satuan pendidikan seyogianya juga dilaksanakan di akhir tingkat. Apakah akan ada model ujian yang walaupun juga namanya bukan UN? Ini dari Pak Momon. Ya, makasih. Itu aja Bu. Ada lagi? Ya, ada lagi. Untuk siswa kelas 6, 9, dan 12 tahun ini, ujian dalam bentuk apa? Oke. Ya. Itu cukup Bu Ya. Ilma? Iya. Sebenarnya sudah dijawab tuh. Sorry, keras suara saya. Sebenarnya sudah terjawab ya pertanyaan tadi Pak Momon. Bu Eni. Jadi untuk mengukur keberhasilan belajar itu secara nasional lagi sudah tidak ada, diserahkan kepada sekolah dalam bentuk ujian sekolah. Tetapi secara nasional ada alat ukur keberhasilan pendidikan yang disebut dengan asesmen nasional. Itu yang kata orang pengganti ujian nasional. Ujian nasional. Kemudian memang yang disurvei, yang diujikan adalah kelas 5, 8, dan 11. Jawabannya sebenarnya kenapa diujikan pada mereka, karena diharapkan mereka mengalami perbaikan setahun berikutnya dari hasil dari hasil asesmen tersebut. Jadi kalaupun mau mengukur tingkat keberhasilan, maka tingkat keberhasilan pendidikan di sekolah masing-masing itu memang ya sebaiknya melalui proses yang dilakukan oleh sekolah masing-masing ya. Tidak ada lagi ujian yang menyeluruh seperti ujian nasional lagi. Karena memang itu pertama sudah ada penggantinya asesmen, kalau ada juga double-double, kasihan juga muridnya ya. Muridnya kasihan tuh. Ya sudah ikut asesmen nasional, ikut ujian yang nasional juga begitu ya. Diukur juga, 2 kali diukur ya ribet juga lah. Maka diserahkan ke sekolah masing-masing ya. Tidak ada lagi USBN yang per wilayah begitu ya. Tidak ada lagi. Kalaupun ada pemerintah daerah yang membuatkan kisi-kisi per wilayah gitu, itu mungkin hanya untuk memandu ya supaya ujiannya bisa terukur dengan baik. Karena mungkin ada sekolah-sekolah yang gurunya ya tidak sempat bikin kisi-kisi, ya tidak sempat bikin soal, akhirnya disediakan oleh dinas masing-masing gitu. Itu juga sebenarnya tidak masalah, itu teknis ya. Tinggal bagaimana menjamin tingkat kebocorannya, itu yang penting. Nanti ternyata soalnya bocor juga, kisi-kisinya menyebar luas ya. Kartu soalnya apalagi juga menyebar luas, bahaya banget gitu. Maka diserahkan secara langsung kepada sekolah Pak Momon. Ya tidak lagi diberikan secara nasional gitu. Ya memang sangat disayangkan, ada yang mengatakan sangat disayangkan, jadi tidak ada lagi tergambar secara jelas mutu sekolah gitu ya. Saya di urutan keberapa gitu, sekolah saya gitu. Nah terakhir sekolah saya 500 sekian gitu. Nah tetapi kan itu juga tidak menjamin bahwa itu real mutu sekolah gitu. Karena kita tahu ujian nasional itu seperti apa gitu prosesnya. Nah, jadi saya pikir itu. Kemudian
untuk sementara cuma ada asesmen nasional. AKM kelas itu belum ada, ya, petunjuknya belum ada sama sekali. Hanya memang pemerintah merencanakan nanti akan ada AKM kelas. AKM kelas siapa yang melaksanakan? Ya sekolah. Nanti guru-guru akan mungkin diberikan pelatihan bagaimana membuat soal AKM gitu ya. Jadi nanti itulah mungkin juga untuk memandu siswa berpikir kritis juga gitu. Tidak, tapi itu baru wacana, belum yang tadi dimunculkan di layar Bapak Ibu, memang itu dari Kemendikbud, tetapi aturan teknisnya belum ada sama sekali. Yang baru ada adalah AKM nasional yang akan dilaksanakan tanggal yang sudah saya sampaikan tadi, tanggal-tanggalnya itu. Nah, lalu bagaimana dengan yang SDLB? Nah, ini juga belum ada petunjuk yang jelas, teknis seperti apa. Yang jelas begini Bapak Ibu, kalau untuk SDLB, SMALB, SMKLB gitu ya, yang sekolah-sekolah khusus, pastilah ada kekhususan ya, tidak serta-merta disamakan dengan sekolah umum ya. Bisa jadi mungkin juga tidak ada AKM-nya ya. Bagaimana coba yang anak berkebutuhan khusus seperti autis, yang tingkat kecerdasannya di bawah gitu ya, nggak mungkin lah dites pakai AKM ya Bapak Ibu. Ya pastilah akan berbeda cara mengetesnya, cara mengujinya ya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir lah. Makanya saya bilang semuanya sekolah jangan khawatir dengan AKM. Itu mah AKM cuma survei ya. Yang penting bagaimana kita fokus memperbaiki pembelajaran di sekolah, nilai anak-anak mencerminkan kondisi sebenarnya begitu ya. Nah, itu yang paling penting. Ya, makasih. Baik Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih kepada Bapak Kasmadi yang sudah memberikan materi yang begitu antusias dan mungkin banyak sekali masukan-masukan yang buat kita guru semuanya. Karena cara 12 akan selesai, ini adalah memohon presentasi hari ini dan contoh soal AKM mau share di grup. Mudah-mudahan yang semua guru mungkin insya Allah akan kita lihat nanti di grup. Nah itu saja. Mungkin Bu Suama closing ya? Iya. Closing sebentaran 1 menit. Ya oke. Ya baik Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian juga kalau ada kekeliruan dalam menyampaikan saya mohon maaf. Sesuai amanah dari untuk mendapatkan 32 jam dimohon maksimal mengumpulkan Jumat minggu depan. Bapak Ibu diminta membuat soal AKM 10 dari 5 jenis ya. Terserah mau bentuknya seperti apa soalnya. 5 jenis soal itu ada urai jawaban panjang. Panitia yang akan menentukan kemana nyetornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Kasmadi. Ya. Lanjut Pak ya. Terima kasih atas paparannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru. Yang belum puas silahkan bertanya kembali, mungkin melalui WA saja kepada Pak Kasmadi. Saya sebagai pembawa acara di session Mungkin saja di chat itu sudah diberikan tugas membuat 10 soal dari 5 jenis soal, dan Bapak Ibu bisa mengirim di Gmail Ikatan Guru Jaksel
tugas itu akan Di-share. kita kirim di grup WA. Ya, kita akan kirim di grup WA saja ya, biar lebih Ya, lebih biar enak. lebih lebih detail. enak. Jadi biar nanti Bapak Ibu lebih jelas, karena kalau setelah ini ditutup pasti chatnya hilang semua. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan kirim di grup WA Bapak Ibu. Jadi sehingga akan lebih detail lagi tugas-tugas yang diberikan. Itu saja Bu Bunda tambahannya. Terima kasih. Suaranya Bunda. Bun, suaranya. Mudah-mudahan kita bisa Ya. bertemu kembali di sesi-sesi berikutnya. Foto bersama? Foto bersama? Boleh? Boleh, boleh. Ya, silakan kita foto bersama dulu. Pak Saiful udah siap? Siapa nih? Ya, saya screenshot saja dari laptop saya screenshot. Oke. Ya. Ya. Jadi nggak usah pakai kamera, lebih tinggi. Screenshot. Oke, sekarang yang player 3. Oke, player 4. Nah, ini banyak yang belum buka kameranya, player 5. Oke, yang 6, layar nomor 6. Layar nomor 6. Oke, terakhir, player halaman 7. Oke, baik, sudah selesai Bunda. Ya. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya, kepada narasumber. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh narasumber tadi, Bapak Kasmadi, manfaat buat kita semua dan merupakan menjadikan tabungan untuk akhirat Pak Kasmadi. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah sama-sama kita akhiri acara hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembacara mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.